Dalam nama Bapa, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita hendak merenungkan dan mendalami tema pertama BK. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang Tuhan hendaki agar dilakukan oleh umat Israel? Umat Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Untuk umat Israel yaitu, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkannya. Tuhan kepada orang Israel, dan mengapa Tuhan memberi larangan itu? Tuhan melarang agar mereka tidak menyeberang ke Berseba karena Tuhan tidak mau mereka masuk ke dalam pembuangan. Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, karena Tuhan tidak mau orang Israel memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ketiga, apa yang diwartakan oleh Nabi Amos kepada umat Israel, dan apa maksud sang Nabi mewartakan demikian? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Maksudnya adalah supaya bangsa Israel tidak masuk ke dalam pembuangan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Tujuannya agar orang Israel tidak jatuh ke dalam pembuangan dan lenyap. Firman Tuhan kepada kita semua agar tetap percaya kepada Tuhan, agar terbatas dari ketidakadilan di dunia, agar terbebas dari ketidakadilan di dunia. Nabi Amos jalan yang menuju hidup, maksudnya agar umat Israel tidak mencari Betel dan pergi ke Gilgal, tetapi mencari Tuhan supaya tidak lenyap. Untuk hidup saya ke depannya adalah supaya saya lebih giat lagi bersekolah. Yang akan saya buat ke depannya, karena selama ini saya jalan ke gereja, ke depannya saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, seperti pergi ke gereja, berdoa di kelompok, dan menghormati sama lain. Yang saya selama ini malas membaca kitab suci, kedepannya saya akan giat membaca kitab suci. Aksi nyata kedepannya, saya ingin melibatkan diri ke organisasi orang muda Katolik. Depan adalah di saat bulan Mei saya jarang berdoa rosario, dan di bulan Oktober saya akan pergi berdoa rosario bersama. Ayat yang saya suka yaitu ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ayat yang saya suka atau yang saya senang adalah terdapat di ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup.
di antara kami, kuatkanlah semangat kami akan cinta dan kasih-Mu, agar terwujudnya rasa persatuan iman dan kekeluargaan di antara kami menurut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kita yang sedang mengalami COVID-19. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan masa pandemi COVID ini agar cepat berlalu dan kami tetap menjalani masa-masa kami dengan baik. Dan lindungilah mereka yang bekerja untuk orang-orang yang menderita COVID-19 agar mereka tetap sabar dan tabah untuk menghadapi segala penderitaan orang-orang yang mengalami COVID-19. Marilah kita mohon. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu terhadap kami dalam kegiatan sharing iman ini. Melalui kegiatan ini, iman, harapan, dan kasih kami kepadamu semakin diterangi dan diteguhkan. Kami percaya bahwa Engkau setia menuntun perjalanan hidup kami. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar, kami renungkan, dan kami bagikan ini dapat kami hayati dan kami wujudkan dalam hidup harian kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami,